Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hai teman Obsesif, di season ke-7 ini, Obsesif akan kembali membahas seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir khusus untuk kamu fresh graduates dan first jobbers. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalain notifikasi kamu, dan jangan lupa kasih rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Mau cari berita K-pop, K-drama, culture, sama info yang lagi trending di Korea? Ya cuma di Kamchagia Korea dong. Jin bakalan join Coldplay di konser mereka yang bertajuk Music of the Spheres. BTS memperoleh The Best Male Group dan Idol Plus Global Popularity Award. Queen of Dior, julukan itu masih ada sama member Blackpink Kim Jisoo. Dengarkan Kamchagia Korea di Spotify, persembahan Media Podcast Network by KG Media. Halo teman Obsesif, selamat datang di podcast Obsesif kedua kolaborasi dengan Animo Life. Di series podcast kali ini, kita bakal bahas topik-topik menarik untuk membantu proses pengembangan diri kita dalam berkarir supaya kita bisa jadi lebih produktif dalam apapun itu pekerjaan kita. Dan untuk episode kedua kali ini, kita akan membahas sebuah hal yang seringkali kita hindari karena kita anggap buruk, padahal ternyata nggak seburuk itu loh. Hari ini kita mau bahas tentang stres. Ternyata, stres yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang buruk bisa jadi merupakan sesuatu yang malah bagus untuk pengembangan diri dan produktivitas kerja kita. Sebelum kita breakdown lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk follow dan nyalakan notifikasi, serta berikan rating terbaikmu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Stres. Semua orang pasti pernah ngerasain stres. Tapi sebetulnya apa sih arti dari stres itu? Pada dasarnya, stres adalah respon natural dari tubuh kita saat mengalami tekanan. Biasanya, tekanan ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman baru yang tidak terduga ataupun sesuatu di sekitar kita yang membuat diri kita merasa terancam. Kalau lagi stres, biasanya kita bakal merasa cemas, takut, marah, dan melakukan berbagai upaya untuk melepaskan tekanan tersebut dari dalam diri kita. Nah, kebanyakan orang selalu mengkonotasikan stres dengan sesuatu yang buruk. Kalau kita lagi stres, kita nggak bisa kerja, nggak bisa produktif, dan kesehatan mental kita lagi ngaco. Tapi tahu nggak guys, ternyata ada sebuah penelitian dari Harvard yang justru bilang kalau stres itu malah dibutuhkan untuk kita bisa jadi lebih produktif. Hasil dari penelitian itu disebut dengan hukum Yerkes-Dodson atau Yerkes-Dodson Law, yang bilang kalau performa kerja kita akan meningkat seiring dengan meningkatnya stres yang kita alami sampai batas tertentu. Kalau kita nggak stres sama sekali, kita bakal sulit buat konsentrasi, fokus, dan meningkatkan motivasi. Tapi kalau kita terlalu stres, hal itu juga nggak baik buat kesehatan mental dan tubuh kita. Ibaratnya kayak seorang atlet yang mau bertanding. Kalau dia terlalu nervous, dia nggak bakal bisa mengeluarkan teknik-teknik yang sudah dia latih dengan baik. Akan tetapi, kalau dia terlalu santai juga, dia pun gak bakal punya obsesi yang besar untuk menang. Motivasinya rendah dan tingkat konsentrasinya juga gak optimal. Nah, supaya lebih gampang buat kita pahami, Animo dan Obsesif membagi stres menjadi 3 level yang berbeda. Setiap ada masalah baru dalam hidup kita pasti mengalami salah satu dari ketiga level ini. Pertama, level 1, yaitu no stress, atau nama lainnya pasrah. Masalahnya ada di depan mata kita, tapi kita pasrah dan berserah pada nasib. Kerjaan gak beres sesuai deadline, pasrah. Skripsi diminta revisi sama dosen pembimbing, males, pasrah. Ngaco kan? Jauh-jauh ya dari level 1 ini. Sekarang kita lompat dulu ke level 3, yaitu unproductive stress, atau nama lainnya stres berat. Level inilah yang seringkali bikin kita takut sama stres dan selalu berusaha menjauhinya. Di saat udah terlalu banyak emosi negatif yang terjadi secara berlebihan, seperti rasa cemas, lelah, takut, marah, dan lainnya, kemungkinan besar kamu sudah masuk ke level 3 ini. Unproductive stress bakal berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan juga fisik kita.
jauh-jauh jugalah dari level 3 ini. Nah, cara kita merespon masalah yang paling tepat adalah dengan berada di level 2, yaitu productive stress. Ada 2 ciri paling mudah di saat kita sedang ada di mode productive stress ini. Pertama, kamu pede bahwa kamu memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang kamu hadapi. Kedua, kamu paham bahwa stres yang kamu rasakan hanyalah sementara saja. Berusahalah untuk selalu berada di level yang kedua ini. Gak terlalu santai sampai disebut pasrah, tapi gak terlalu stres juga sampai disebut stres berat. Stres secukupnya aja lah ya. Sekarang, buat kamu yang masih kesusahan untuk masuk ke level 2 ini, ada beberapa hacks yang bisa kamu coba. Biasanya kita akan terjebak di level 1 atau no stress di saat kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mudah dan terkesan remeh, tapi memakan waktu. Buat kamu yang terjebak di level 1 ini, kamu perlu membuat pekerjaanmu jadi lebih menantang. Simpelnya, bikin dirimu sendiri jadi lebih stres. Ada 2 variabel yang bisa kamu mainkan untuk bikin dirimu jadi lebih stres, yaitu time and restrictions, waktu dan juga larangan. Misalnya, kamu harus nyapu atau beres-beres rumah, tapi malas banget dan gak ada stres-stresnya. Buat dirimu lebih stres dengan memberikan deadline. Selesaikan menyapu hanya dalam waktu 7 menit aja misalnya. Terus kalau masih kurang stres, tambahkan restriction atau larangan. Misalnya, kamu hanya boleh menyapu dengan 1 tangan atau menggunakan tangan kiri saja. Bikin pekerjaan remeh itu jadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan, menantang, dan bikin dirimu sedikit stres. Sekarang, buat kamu yang terjebak di level 3 atau unproductive stress, biasanya kamu lagi menghadapi pekerjaan atau masalah yang terlalu berat. Nah, sekarang coba ambil sebuah kertas dan pensil, lalu tulis masalah besar yang bikin kamu stres berat tersebut. Lingkari tulisan itu. Setelah itu, coba kamu pecah-pecah masalah besar itu jadi beberapa masalah kecil. Misalnya, kamu stres karena harus presentasi di depan bos-bos perusahaan tempat kamu kerja. Coba pecah-pecah pekerjaan tersebut jadi lebih kecil. 1. Membuat struktur presentasi. 2. Membuat desain presentasi di PowerPoint. 3. Membuat skrip presentasi. 4. Latihan simulasi presentasi, dan seterusnya. Fokuslah dulu untuk mengerjakan 1 dulu aja dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kamu pecah-pecah tersebut. Apabila kamu masih terlalu stres, pecah-pecah lagi pekerjaan tersebut sampai ke tahap di mana kamu merasa pede untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Apapun itu, hal yang terlalu tidak pernah ada yang baik. Terlalu santai, kamu jadi malas-malasan. Terlalu stres, kamu jadi sakit-sakitan. Yuk belajar gimana caranya untuk bisa stres secara sehat dan produktif. Selamat berstres ria, teman obsesif. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya nggak kalah seru. Jangan lupa untuk follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter Medio di Medio by KG Media. Dan pantengin terus konten-konten menarik di @animolife di media sosial Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nantikan episode Obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Animo dan Obsesif pamit dan undur diri. See you in the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.